Nah, terus uji yang selanjutnya kan ada uji kedua nih. Uji yang kedua kan uji linearitas. Jadi kita kan di sini untuk mengecek linearitasnya kan, itu udah linear atau belum. Nah, kita kan pergi ke data kita tadi. Caranya kita pergi ke data kita tadi. Ini ke sini misalnya ke data kita ya. Yang tadi yang udah kita masukin. Terus kita pergi ke graphs. Bagian atas ini kan ada graphs ya. Kita klik. Nah, terus bagian graphs ini kita klik di bagian Legacy Dialogs paling bawah. Terus kita ke sini kita scroll sampai di Scar Test atau Dots itu kita klik. Nah, di bagian ini kita klik yang bagian ini nih, bagian ini. Nah, kita klik gitu. Kan bakal muncul kayak gini lagi kan. Nah, itu di yang bagian nilai siswa, yang Y, itu kita taruh di Y axis. Y axis, nilai siswa itu Y axis. Terus bagian X ini kita masukin ke X axis. Kan udah kita masukin semua. Terus kita klik klik ini, klik OK. Kan dia bakal muncul kayak gini. Nah, terus kita klik 2 kali. Aduh, kita klik 2 kali. Mana sih? Bagian pokoknya nanti cari aja bagian grab ya kalau dia udah muncul. Aku ke tempat ibu aja deh, contoh yang tempat ibu kemarin. Mana ya, kemarin itu grab. Nah, ini ya bukan itu. Plot. Nah, terus kita klik 2 kali, terus di sini itu kita klik. Kan ini kan ada bagian ini kan. Kita klik yang ada ini loh, garis yang ini yang add value at total ini. Oh, yang inilah ya. Terus kita klik. Nah, nanti dia bakalan muncul gitu. Cuman kan kemarin tuh kan udah diklik ya. Aduh. Aku ngulang ya dari yang tadi yang kita masuk ke Grabs tadi. Tadi tuh tahu kenapa itu. Jadi kita kan masuk ke Grabs ini, terus kita yang kataku tadi pokoknya yang cara-cara yang pertama. Udah kayak gini kita klik OK. Nah, terus nanti kan di sini tuh bakalan muncul. Di sini kita tuh bakalan muncul bagian Grabs-nya. Di scroll aja pokoknya bakal muncul nantinya. Misalnya ini kan the grab tuh, kita klik, ini kita klik 2 kali. Aduh, jalan lagi. Nih, kita klik 2 kali. Terus nanti dia sih. Nah, dia kan bakal muncul kayak gini yang kataku tadi. Kita klik bagian ini. Tuh. Nah, pas kita klik bagian atas tadi itu yang kataku, itu kan bakal muncul kayak gini. Nah, itu kita klik bagian linear, terus kita klik bagian linear, terus kita close, kita klik close. Nah, di sini kan kita lihat ya, ada garis gitu kan di sini. Nah, kalau misalnya iya tadi garisnya ini kan ini diabaikan saja sih. Nah, ini kita lihat yang bagian sini. Nih, bagian sini. R linear. Kan tadi kan di awal tadi kan kita udah tahu ya. Nah, di bagian R2 linear ini kita cocokin sama yang tadi, yang R2 square tadi yang kita dapetin tadi. Mana ya? Bentar. Nih, bagian sini. Kan tadi kan di bagian bagian mana sih? R square. Di bagian nih. Bukan itu ding. Mana sih? Model summary. Nah, ini kan di bagian R square ini ya, cuman ini aku pakai data yang lain. Tapi intinya di sini dicek aja di bagian model summary yang bakal kalian dapetin nanti hasilnya. R square ini kita cocokin sama yang kita dapetin itu di sini tadi. Nih, kan ini udah cocok nih, udah sama. Berarti kalau misalnya udah sama, berarti dia udah linear gitu. Nanti di bawahnya, di bawah word-nya itu dijelasin gitu di bawahnya. Mana ya tadi?
Oh my god. Nih. Udah. Terus ininya itu tuh nanti kita SS aja. Kita taruh di bagian yang kita ini tuh. Di SS terus ditaruh di Word-nya gitu. Di sininya ditaruh aja. Nah, terus pas udah itu kita lanjut lagi ke uji selanjutnya. Bentar. Uji selanjutnya itu uji homo ya, uji homo tadi. Nah, inilah udah ada di sini. Terus uji acak homo. Nah, kita untuk mengetahui uji acak tadi itu caranya sama kayak yang di awal tadi. Caranya itu kita masuk ke Grabs. Aduh. Kita masuk ke Grabs. Di sini kan ada Grabs. Nah, kita klik. Terus kita klik yang di bagian paling bawah legasi tadi. Terus kita klik lagi bagian sini Scardot. Kita klik. Kita masukin lagi. Nah, kalau yang tadi kan yang ini kan, terus kita keluarin. Cara ngeluarinnya tuh gini. Kita klik ininya, bagian ini. Nah, kita keluarin. Ini juga kita klik, kita keluarin. Nah, ini kan ada pre sama ada res kan. Nah, bagian yang res ini dimasukin ke y-axis. Jadi yang res ini dimasukin ke y-axis. Terus bagian pre ini dimasukin ke x-axis. Jadi kan gini. Nah, kalau udah gini kita klik OK. Paling bawah. Klik. Nah, terus kita nanti cek deh hasilnya di data kita. Nanti dia tuh munculnya kayak gini. Nah, pas sudah kita klik tadi kan munculnya kayak gini tuh. Nah, ini kan di bagian ini, bagian graph, kita lihat kan ada ini ya, ada kayak gini. Pokoknya bagian graph ini ada bagian yang ini. Nah, terus ini kan acak. Ini kan titik-titiknya ada titik-titik juga tuh, tapi dia tuh acak gitu loh. Dia nggak membentuk gitu. Tapi dia ngacak ke sana ke sini di bagian residu value sama prediksi value-nya. Nah, ini namanya berarti grafik ini tuh gini, nanti tuh kan kita salin kan, Ctrl C, terus kita masukin ke data kita yang ini kan tadi, terus Ctrl V. Nah, aduh, malah ini sih yang muncul. Nah, terus di bagian ini kan yang tadi ya, yang kataku tadi, ini di bagian graph ini kan udah uji acak. Udah kita dapetin hasil tadi itu, kita SS, kita masukin ke bukan SSD yang kita salin, ini kan bisa di copy. Kalau yang tadi emang di SS sekarang nggak bisa di copy. Nah, kita masukin ke sini. Terus pas sudah kita masukin, kita jelasin. Jadi pada grafik ini kita dapat melihat bahwa uji acak ini sudah memenuhi karena titik-titiknya nyebar secara acak, tidak ada pola tertentu. Jadi uji acaknya terpenuhi, tetapi jika titik-titiknya ada pada pola tertentu, maka uji acaknya itu tidak terpenuhi. Berarti kan punya kita tuh udah terpenuhi gitu. Nah, terus kan di situ kan ada bagian Innova ya, kalau nggak salah. Itu ada uji Innova juga, tapi itu bagian mana ya? Ntar kayaknya ini. Aku scroll. Nih, ini kan bagian asumsi dasar. Ntar. Intinya tuh ada tentang ANOVA gitu. Itu kan kemarin ibunya udah nyoba, tapi tuh nggak bisa. Jadi kita nggak pakai itunya nggak dipakai. Aku juga udah coba ternyata nggak bisa. Jadi cuma pakai yang itu aja, selebihnya gitu nggak dipakai. Nah, jadi itu gini, kalau untuk tugasnya itu kan tugas, ini kan ada tugas kan yang N20, X20 sama Y20. Nah, kalau misalnya kita udah tulis berdistribusi normal ini, kita jelasin gitu loh. Misalnya di model summary ini, kita jelasin ini gimana gitu. Yang kayak kataku tadi, misalnya model summary itu bagian R square-nya itu atau R kuadratnya itu jika hasilnya itu akan dikalikan dengan 100. Nah, setelah dikalikan, ketika kita mendapatkan hasilnya itu, maka itulah persen pengaruh dari belajar siswa itu. Kayak yang misalnya
jika 97 kali 100% kan hasilnya 97%. Nah, maka 97% itu pengaruh. Jadi 97% itu mempengaruhi jam belajar siswa. Nah, nanti 100%-nya dikurang dengan 97% tadi. Maka hasilnya 3%. Nah, berarti 3%-nya itu dipengaruhi oleh variabel lain gitu. Nanti bawahnya juga gitu dijelasin. Nanti di sininya juga dijelasin gitu. Jadi dia nggak berupa cara-cara gitu, tapi ngejelasin gitu. Gitu aja sih.